Halo guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang menjadi yang favorit gue di musim summer 2025 adalah Takopi Original Sin. Ya, kayaknya gue bakal react gitu kan sampai end karena cuma 6 episode lah gitu kan. Dan ya udahlah daripada daripada gue bohong gitu kan kalau harus nunggu 3 episode atau apa gitu, nggak perlu lah gitu kan, karena menurut gue episode 1 udah banger banget, udah nunjukin bagaimana kedarknya gitu kan sebuah cerita yang dimana ini tentang pembulian. Ini benar-benar nunjukin bagaimana rasa kemanusiaan tuh benar-benar diuji gitu kan ketika tahu kalau si Shizuka nih adalah korban bully. Begitu juga dengan Marina yang juga korban ya kan, walaupun dia adalah pelakunya atau tersangkanya. Jadi ya kita lihat nih apa yang nanti akan menjadi benang merahnya gitu kan, karena kan ini kan ulahnya orang tuanya mereka gitu loh, yang membuat akhirnya mereka menjadi korban lah gitu kan dari lingkaran setan ini gitu kan. Apalagi si Takopi kan juga alien yang terus memahami perasaan manusia gitu kan. Ya itu wajar lah kalau misalkan dia ngasih apa pita ke Shizuka dan ternyata dipakai yang tidak gitu kan. Jadi wajar lah gitu kan, namanya juga alien kan. Jadi berhubungan dengan manusia kan juga sesuatu yang baru ya, atau tabu lah gitu kan. Jadi ya eh, emang harus sering-sering itulah gitu kan, harus sering-sering memahami perasaan manusia gitu. Ya udah kita lihat bagaimana benang merahnya, dan gue pengen tahu apakah nanti si Marina kena karmanya, atau mungkin orang tuanya Marina kena karmanya, atau mungkin seperti apa. Gue pengen tahu. Jadi kita menunggu langsung ke episode 2 dari Takopi Original Sin. Let's go. Di Takopi Original Sin. Let's go ya. Buat teman-teman yang mungkin uh, ingin nonton itu kan Takopi Original Sin, langsung aja ke Aniwan Indonesia atau mungkin Aniwan Asia gitu kan. Tapi karena ini berhubung anime dark, ya gue memutuskan untuk nonton fansub lah gitu kan, karena takut khawatir kan ada beberapa hal yang disensor gitu kan. Ya itu, jadi gue pengen tahu lah gitu kan biar originalnya kelihatan, karena kalau dari YouTube tuh kadang suka disensor atau mungkin kadang di blur gitu kan, jadi nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Jadi gue pengen tahu lah bagaimana apa sih visual yang sesungguhnya gitu kan yang diliatin gitu. Itu kalau YouTube kan kena nerf lah, pastilah kalau ditayang di YouTube pasti ada kena nerf dan lain-lain seperti itu. Langsung aja. Wah, Marina langsung langsung kayak kayak ini ya, kayak Peruki udah bodo amat sih kayaknya, atau mungkin lebih kecapek sebenarnya, atau gimana, nggak tahu juga sih, karena reaksinya begitu juga sih ya kan. Tapi emang kalau lihat Marina tuh Marina kalau ngelihat Shizuka tuh emang cewek yang polos banget lupa gitu. Kita kalau udah gede ini cantik nih anak nih, yakin gue. Marina juga sama sih, cuman tergantung nanti dia nggak dididik sama siapa nantinya gitu kan. Sumpah nih musiknya begini anjir, ya kan. Bisa aja ya kan. Diajak untuk perbaikan ya kan. Oke, tumben ya 21 menit ya, gue pikir bakal 30 menit lagi. Seperti biasa dimakan. Hmm.
Ya, ya, Corbin Broken Home, man. Hmm. Pas, Jongju. Hari ke-6. Oh iya, iya. Oh, ada yang ini kah? Oh. Oke, oke, oke. Coba untuk bunuh anjingnya kayak. Uh. Iya bener, bener. Aduh. Hmm. Anjingnya coba nyerang nih kayaknya. Emang kan bener kan. Oh enggak, dia pasti nyiapin nyiapin ini. Pasti nyiapin. Oh, pinter actingnya, men. Pinter actingnya, men. Pinter actingnya, men. Wah, gila sih, gokil emang. Gokil, gokil. Fuck. Oke, coba kita ulang lagi. Oh, ketemu juga anjir. Kok kasihan anjir gue. Gue malah kasihan gue masih. Kok malah kocak sih? Ketemu lagi anjir. Ketemu. Ayo lo. Masalahnya bukan emang dari awal mengincer. Emang lu harus cari cara. Karena biangnya Marina ini gitu. Tanya lah, biar lu tahu gitu kan. Biar lu bisa belajar memahami perasaan manusia gitu kan. Mm-mm. Semakin terus mendekat mendekat dengan kematian. Come on. Ayo, Takopi. Cobalah berpikir ya.
Loh, loh, loh. Kok di sini? Oh, oke. Jadi, ya ini first time ya. Kita liatin ibunya Shizuka. Modis banget anjir. Kembali bekerja. Ya Tuhan. Ya orang tua gini banget sih. Jadinya capek di ini loh ya, dibalikin. Jadi katanya capek di ada di tempat ayahnya lah gitu kan. Jadi nggak mati lah sebenarnya sih. Tapi kesepian itu pasti sih. Masih suram banget anjir. Sian anjir. Tapi kenapa Rita Kopi nggak bisa balik lagi ya? Coba ada plot twist gitu ya. Ternyata Marina rabies gitu. Hmm, balik kelasnya juga suram banget ya kan. Ngeselin. Kayak acuh banget ya. Ya Tuhan, kenapa sih orang tua begini amat gitu? Thank you. Emang harus ada orang yang ingetin gitu. Come on. Lu harus lebih lebih lu sebagai orang yang waras lah ibaratnya gitu kan. Karena Takopi kan memang nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi lu harus ini kepo dikit lah gitu kan tentang masalahnya. Wah gila nggak ada ini orang udah kesumat buat semua. Ya Tuhan, ini kalau nggak karena orang tuanya nih udah digengbeng lo, sumpah lo digengbeng lo, yakin gue lo digengbeng lo. Aduh, ya Tuhan. Enggak. Ini mau dihajar ini. Ah, elah.
Jalan nggak tuh? Oh, tidak, tidak. Nggak di pancingan ini. Mm-mm. Kamu terlalu ini, men. Positive vibes ya, ya kan? Takut bisa begitu, ya kan? Lucu banget sih ini orang. Lucu banget nih alien. Itu tidak seindah yang kamu bayangkan, gitu kan. Apalagi dibawa ke hutan. Udah, nih bunuh-bunuhan paling. Nah, kan, sudah jarang masuk. Kan. Iya kan, bener kan. Berarti bohong ya. Yes, Rumpi. Come on. Aduh. Semoga ini, semoga dia ngolongin ya. Di mana tahu, dia mana tahu. Kesel gue, kesel gue. Kesel gue. Kesel gue. Berbuat sesuatu lah. Kalau nih, hmm. Oh, oh tadi mungkin nggak bisa ngulang karena ragu kali ya. Ah, come on, come on. Ada yang bayangin gak kira-kira? Hmm. Diapain tuh? Wah, waduh, gua nggak tahu deh ini apa nih. Masih lah, oke. Woi, dan dia tersungkur men. Kok bisa? Lah, lah,
bentar. Ini kenapa nih? Mari ulang dengan kamera api dengan bicara. Anjir berdarah dong. Rusak dah. Oh shit. Enggak, taruh tadi kenapa matinya tadi? Lah, gimana? Lah, lah jadi happening gini. Hmm. Ya. Ya, itu jujur banget sih itu. Perasaan yang bahagia banget itu. Seneng dong dia. Tanya, tiba-tiba jadi enggak enggak, gue bingung tapi anjir jadi dalam bahasamu kurasa itu disebut membunuh. Apakah itu perasaan, apakah itu sesuatu yang benar ya kan? Anjir tiba-tiba langsung jadi aura masokisnya keluar tadi itu kan. Si si Shizuka aura masokisnya keluar tadi. Ya kan? Gue seneng ya kan, Marina akhirnya terbunuh. Gue jadi nggak lagu untuk sekolah gitu kan. Anjir gue nggak ngerti gue. Kok bisa mati? Gak ngerti gue. Ini panjang ini ceritanya ntar. Gak, gue nggak ngerti gue. Gue nggak ngerti anjir. Gue nggak ngerti. Sumpah gak ngerti gue. Kenapa Marina mati gue nggak tahu. Nggak tahu gue. Nggak ngerti gue. Lucu banget ini anime anjir. Gue kayak ngerasa anti klimaks banget loh ketika tadi ya you know lah tadi kan dihajar habis-habisan sama si Marina gitu kan, dan akhirnya tiba-tiba cetak Marina langsung mati gitu kan. Entah apa yang entah apa yang dikeluarkan dari sihirnya si eh, Takopi, gue nggak ngerti gitu kan, apakah seolah pedangnya jadi pisau atau pedangnya jadi pisau, kamera jadi pisau, ya gue nggak tahu juga. Oke, itulah episode 2 dari Takopi Original Sin. Jujur ini benar-benar sangat gila. Jadi nggak nyangka men. Gue pikir Marina bakal hidup lebih lama atau mungkin Marina bakal sedikit lebih long life lah ketika pembulian ini terus berlanjut. Tapi justru malah di episode 2 kita diberikan sebuah roller coaster kalau ternyata si Marina mati secepat itu gitu kan. Marina mati secepat itu gitu kan karena Takopi gitu kan. Jadi gue pikir Takopi itu mengubah kameranya jadi pisau atau apa gitu kan, seolah seperti benda tajam gitu kan. Tapi kayaknya sih yang gue lihat justru Takopi itu kayak mendorongkan kameranya atau menjedotkan gitulah, atau menggetok gitu kan dengan kepalanya gitu kan dengan kamera. Jadi akhirnya si Marina mati gitu kan. Kayaknya begitu ya. Nah, setelah Marina mati gitu kan, karakter Shizuka berubah men. Karakter Shizuka benar-benar berubah 180 derajat. Jadi seolah-olah kayak memperlihatkan sisi masokisnya ketika si
Shizuka seneng kalau Marina terbunuh gitu. Jadi dia tidak perlu lagi ketakut dengan Marina, dia tidak perlu takut lagi ke sekolah, dia tidak perlu takut lagi dengan adik pembulian karena Marina sudah nggak ada gitu. What the heck gitu. Jadi I don't know ya, ini kalau kata gue ya emang apa jatuhnya mental seseorang itu terkadang bisa mengubah karakter seseorang gitu kan, yang dia yang gelap dengan dia yang hati sudah gelap banget dengan sesuatu, maka dia akan menimbulkan sesuatu yang gak baik juga gitu kan. Nah salah satunya adalah itu tadi, ketika melihat respon kalau si Marina mati, dia malah seneng banget gitu. Senengnya tuh gak main-main, men. Maksudnya senengnya tuh kayak ada rasa yang bener-bener kayak mengubah segalanya gitu loh. Beda sama gini, biasanya gini ya, kalau yang udah-udah ya, biasanya kalau orang yang masih punya ini ya, yang masih punya hati lah gitu kan, ketika melihat atau masih ada rasa kesisik manusiaan ketika dia melihat ada sosok gitu kan yang sudah ngebully dia, atau teman atau sesuatu orang yang sudah ngebully dia, tapi ketika orang itu terbunuh, dia pasti kayak ngerasa ada nggak enak, aduh gimana nih gitu kan, takutnya nanti gue malah jadi tersangka bla 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 gitu kan. Nah, tapi dia malah seneng gitu loh, dia malah seneng karena saking, ya gue bilang, karena saking udah jatuhnya mentalnya Shizuka yang membuat akhirnya merubah dirinya gitu kan, jadi lebih masokis gitu loh. Dan akhirnya siapa namanya si Takopi ngerasa bersalah lagi gitu kan, karena dia udah ngebunuh orang gitu loh. Yang akhirnya adalah gitu kan, pertanyaan gue adalah, nanti kalau si Shizuka udah membunuh seseorang, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya gitu kan. Nah kalau menurut gue ya dari kacamata gue lah gitu kan, siapa yang nanti orang yang bakal mencoba menjadikan dirinya gitu kan agar dia tidak disangka sebagai pembunuh, atau dia mencari alasan lah, Shizuka pasti kan, gue yakin pasti mencari alasan lah agar dia tidak dituduh sebagai pembunuh. Karena maksud gue nggak lucu aja sih ketika MC gitu kan tahu-tahu misalkan kita kasih contoh deh, misalkan MC ketika tahu kalau ternyata emang dia yang pembunuhnya, dia langsung masuk penjara, dan di episode 3 langsung ketahuan kalau dia bakal masuk penjara gitu kan. Kayaknya nggak secepat itu. Menurut gue ini dengan karakter Shizuka yang tiba-tiba berubah, feeling gue ini kayaknya emang yang bakal jadi kambing hitam Shizuka ini ada Naoki. Kenapa gue bilang Naoki? Karena dialah yang ngebucin dirinya dengan Shizuka gitu. Jadi dia tuh ada rasa empati lah. Dia adalah salah satu orang yang normal, yang hidup sebagai orang yang gak bermasalah, bener-bener happy lah gitu kan. Jadi cuman orang biasa kayak gue lah, misalkan orang biasa gitu kan, yang coba punya empati atau respect ke seseorang gitu kan, tapi malah dirinya gitu kan malah jadi terlibat kasus gitu kan, dengan hal yang tidak ia tahu gitu kan, bahwa sebenarnya Shizuka ngebunuh Marina kayak gitu. Dia kan nggak tahu apa-apa gitu kan ketika pada saat itu diseret sama Shizuka, dan akhirnya si Naoki bakal entah masuk penjara, atau mungkin Naoki bakal kena kasus lah apa gitu kan, yang membuat akhirnya Naoki nanti bermasalah kayak gitu. Ini kayaknya emang, makanya gue bilang nih, firasat gue udah aneh nih ya kan. Episode 1 udah kayak gini nih ya kan, episode 2 bakal gimana nih? Apakah episode 2 nanti ada revenge, atau mungkin episode 2 bakal ada bakal ada apa ya, kayak revenge sih, kayak lebih revenge yang sudah dirancang, atau mungkin nanti revenge yang tidak disengaja, tapi justru ini adalah sesuatu yang tidak disengaja, men, ya kan? Karena kan Shizuka kan tidak niat untuk membunuh. Shizuka benar-benar emang lost hope lah gitu kan. Dia hilang harapan ketika tahu kalau dirinya tinggal, kalau nggak mati ya mati gitu loh. Nggak ada pilihan, pokoknya udah tinggal mati gitu kan. Nah, tapi ketika si Takopi mencoba untuk membunuh ya kan, atau bukan mencoba untuk menangkis lah gitu kan serangan dari Marina, justru malah membunuh si Marina gitu kan, yang membuat akhirnya si Shizuka malah seneng gitu loh. Nah, makanya gue bilang nih, karena udah terlanjur sejauh ini dan mental Shizuka langsung berubah, feeling gue Naoki sih sasarannya sih, yakin gue. Naoki akan jadi sasaran Shizuka. Naoki akan jadi sasaran Shizuka kalau Naoki lah yang menjadi kambing hitam, kalau sebenarnya Naoki yang membunuh si Marina. Padahal kan yang membunuh kan si Takopi pada saat itu. Anjir, gue bilang ini feeling gue sih kesana sih udah. Jadi kayak udah bener-bener main game banget ini. Jadi kalau dibanding
apa, kalau dibanding lu akan lebih pro ke siapa, lu pro ke siapa, enggak. Ini settingan circle jahat semua ini, dan modelan kayak Naoki yang nggak tahu apa kena juga gitu. Ini feeling gue ya, gue sebagai orang yang satu, ketika tadi gue lihat reaksi dari orang tuanya Shizuka yang begitu, ya pasti anaknya nurun dong, itu udah pasti kan. Yang kedua, ketika orang tuanya Shizuka udah begitu, feeling gue ya mental anak itu pasti juga akan kebentuk juga kan. Kenapa? Ya sekali lagi, karena Shizuka tuh cuman pro-nya ke bapaknya gitu. Dia tuh cuman ingin deket sama bapaknya udah. Karena yang benar-benar pro sama dia itu cuma bapaknya. Yang sayang banget sama itu cuma bapaknya. Kayak gitu. Nah, sedangkan ibunya yang begitu gitu kan. Jadi seolah-olah kayak nunjukin rasa yang acuh gitu kan ketika tahu kalau si Shizuka tuh bukan anak yang dia harus sayang gitu loh. Nah, maksud gue gini men, apakah selama ini ibunya itu ada ibu tirinya juga? Nah, itu kan gue nggak tahu juga men, ya kan. Jadi gue nggak bisa menjelaskan juga gitu kan. Gue juga nggak punya bayangan juga gitu kan. Karena perlakuan dia sebagai ibu itu tidak pantas gitu loh. Jadi seolah-olah kayak nunjukin, oke, kalau dia adalah ibu tiri is make sense gitu kan, karena emang dia tidak menganggap si Shizuka sebagai anaknya. Tapi kalau dia adalah ibu kandung, wah, gua bener-bener kesel banget sih. Jadi kalau anaknya sampai terbentuk mental yang jahat juga, ya gua rasa si Shizuka diserepit untuk mendapatkan karakternya itu gitu loh. Karena emang didikan orang tuanya. Apalagi bapaknya juga udah nggak gini kan, udah bisa dibilang ya belum ada wujudnya lah gitu. Jadi kita kan, gue belum punya bayangan kan, ibunya Marina, bapaknya Marina, sama ibunya Shizuka itu doang yang tadi dimunculin kan. Nah, kalau bapaknya Shizuka kan gue belum tahu orangnya gimana, apakah orangnya emang sepuh, apakah orangnya dia emang kelihatan baik, atau mungkin orangnya gimana gitu, gue belum tahu gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari bapaknya Marina, emang kalau dibilang troublemaker juga, atau mau wajah-wajah trouble sih enggak ya, kayak orang-orang baik sebenarnya sih. Tapi kalau ibunya itu emang kelihatan banget sih, ibunya Shizuka tuh emang kelihatan banget kalau emang tipikal orang yang bakal lebih seneng dengan dunia kerja gitu kan, orang yang tidak terlalu orang yang terlalu asik dengan dunia kerja gitu kan, sampai lupa dengan waktu lah gitu kan, atau lebih tepatnya lupa dengan kondisi rumah lah gitu kan. Tahu-tahu dia datang malam terus berangkat pagi lagi, berangkat pagi ya kan, gitu terus aja gitu kan. Jadi pulang larut malam, berangkat pagi, sampai syukur-syukur lah gitu kan dia masih nyiapin sarapan buat anaknya gitu kan. Kalau nyiapin kan, kalau dia nggak nyiapin kan dia harus bikin sendiri gitu. Jadi ya aduh, troublemaker ini, keluarga ini udah hancur menurut gue sih. Marina udah hancur ya kan, Shizuka juga udah hancur, tinggal nunggu waktunya aja gitu kan. Kira-kira siapa yang bakal dapat karmanya setelah ini gitu kan, kayak gitu. Gue harap sih semoga gue nggak memandang gini, gue nggak memandang siapa yang ini ya, siapa yang baik dan siapa yang jahat di sini, enggak. Gue cuman pengen kalau memang harus siapa yang dapat karmanya, itu satu udah pasti orang tua dari Marina, yang satu lagi ibunya Shizuka. Itu itu adalah dua orang yang harus kena karma kayak gitu. Itu sih gue berharap semoga seperti itu, entah kecelakaan kayak apa kayak gitu. Nah, kalau masalah nasibnya Shizuka sendiri, sebenarnya menurut gue kayak tinggal nunggu waktu aja sih, kayak tinggal nunggu waktu kalau nanti Shizuka bakal entah jadi perempuan yang, ya gue bilang, jadi perempuan masokis, atau mungkin perempuan yang seketika jadi orang yang near empati gitu kan. Jadi ya itu, dan sih kita lihat dulu karena masih terlalu awal untuk menilai, masih 2 episode, jadi gue pengen tahu sisa 4 episode bakal seperti apa. Yaudah, itu dari gue yang pasti nonton kira-kira anime sama apa lagi yang ingin nonton gue bahas. Gue suka kalau tinggal di subscribe channel notifikasi agar lu tidak dari gue dan satu lagi seminggu selanjutnya.